bilang Pak Jokowi sama Ibu menunggu kalau kereta cepatnya lewat Tuhan. Itu pencegahan. Oke. Ya, langsung aja ya. Mas Hasto mau nanya dong terkait kubu Pak Prabowo, yaitu Pak Oto menyatakan bahwa ini tidak tepat sebagai sahabat pengadilan. Tidak ada tanggapan. Ya, Pak Oto Hasibuan barangkali lupa ya bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Yang mungkin maksudnya pada awalnya berbeda. Sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega, tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Oto Hasibuan, akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai amicus curiae. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai ketua umum PD Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang baik. Mas, terkait pemanggilan Moni Bakri besok di Polda Metro Jaya? Ya, tadi dibahas oleh para purnawirawan TNI Polri dan kelompok civil society yang bergabung di dalam Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Sangat disayangkan terhadap apa yang dilakukan oleh Mbak Koni. Ini kan upaya untuk menegakkan demokrasi, kebenaran. Dan Polri harusnya bercermin bahwa memang kemarin terjadi penyalahgunaan kewenangan, terjadi penekanan. Bahkan kepala daerah yang sangat baik dari PD Perjuangan namanya Ibu Ipuk, Bupati Banyuwangi yang notabene adalah istri dari Pak Abdullah Aswar Anas. Beliau rajin turun ke desa, bekerja dengan baik, memajukan Banyuwangi. Itu pun diperiksa 6 jam oleh Polda Jawa Timur sebelum pemilu agar tidak memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Mahfud. Kepala desa diintimidasi, kepala dinas, anggota legislatif incumbent dari PDI Perjuangan diawasi. Kemudian sebaiknya fokus pada penegakan hukum, dan mereka-mereka yang melakukan intimidasi itulah yang seharusnya diperiksa oleh Polri, bukan orang yang berjuang bagi keadilan dan demokrasi. Sehingga ini harusnya otokritik bahwa Polri itu, kami mencintai Polri untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan seperti Singapura. Disegani, orang takut melanggar hukum, takut korupsi. Korupsi tambang, berapa ratus triliun tidak cepat ditangani. Ini orang yang memperjuangkan demokrasi justru akan diperiksa. Sehingga kami akan melakukan advokasi. Tim pembela para purnawirawan TNI Polri untuk mengingatkan agar kembali pada jati diri yang berpihak pada merah putih, pada kepentingan bangsa dan negara, menegakkan hukum yang berkeadilan, bukan kemudian malah berpihak kepada keluarga yang haus kekuasaan. Ini yang kita harapkan, sehingga panggilan terhadap Ibu Koni sebaiknya tidak usah dilanjutkan, karena Mbak Koni berjuang bagi demokrasi, bagi keadilan rakyat. Justru itu merupakan suatu kritik yang baik, termasuk bagi Polri. Mas, karena saya menjadi saksi ketika ada pertemuan dengan Pak Ugroseno itu. Bagaimana diduga ada intervensi terhadap perhitungan Sirekap. Dan operasinya sudah terlalu terbuka. Mas, kemarin juga dari Noel Jomani menuding Mas Hasto sebagai pihak yang menghambat pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo. Ini seperti apa tanggapan Mas Hasto? Ya, Bung Noel kan nggak tahu bagaimana Ibu Mega memiliki sikap kenegarawanan dan
Apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting-ranting? Perlu. Boleh ditanya, boleh dicek. Teman-teman pers silakan dicek dari bawah. Itu mereka menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga kita menjadi benteng di dalam menjaga masa depan kita. Ke depan, apakah di antara teman-teman pers dengan sistem seperti ini bisa menjadi kepala daerah, bisa menjadi wakil kepala daerah, orang-orang yang baik? PD Perjuangan mengadakan sekolah partai sehingga muncullah Eri Cahyadi yang merintis karir dari ASN menjadi wali kota di Semarang. Di Surabaya muncul Bu Ita menjadi wali kota Semarang. Pak Abdullah Aswar Anas menjadi bupati 2 periode di Banyuwangi, itu dari kalangan rakyat biasa. Rano Karno dari kalangan artis tapi punya suatu keberpihakan terhadap budaya bangsa, bisa menjadi gubernur. Pak Jarod Saiful Hidayat seorang dosen bisa menjadi wali kota Blitar 2 periode. Begitu banyak dari kalangan rakyat biasa yang bisa menjadi kepala daerah, termasuk Pak Jokowi ketika belum berubah. Sehingga ini yang terancam sekarang. Nanti yang menjadi pimpinan adalah mereka yang punya uang, mereka yang punya akses terhadap hukum, sehingga hukum bisa dilanjutkan menjadi alat intimidasi. Apakah itu yang kita inginkan? Maka ini adalah sisi gelap demokrasi kita yang harus kita selamatkan. Maka mengapa Ibu Mega sampai menjadi amicus curiae sebagai warga negara Indonesia dan kemudian menulis dengan perasaan, pikiran agar habis gelap benar-benar terbitlah terang. Mas, berarti grassroots PDIP nggak mau bergabung dengan Prabowo? Kan Pak Jokowi tadi yang tanyakan. Nggak, kalau Nggak mau Pak bergabung Prabowo dengan gimana? Pak Jokowi. Kalau dengan kan Pak Prabowo Kan kita masih ada persoalan dengan MK. Kita tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. PD Perjuangan itu digerakkan oleh hal-hal yang fundamental demi kejayaan bangsa dan negara kita. Maka yang penting bukan siapa bertemu siapa, tetapi bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa kita mitigasi. Pelemahan rupiah sudah sangat mengkhawatirkan. 16.300 per US dollar. Beban utang luar negeri kita. Dan ini harus kita antisipasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Pertarungan geopolitik. Kalau ini tidak kita antisipasi, kita mitigasi dengan baik, akan terjadi krisis. Ini yang tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan. Jadi mari kita tetapkan bahwa politik itu menyentuh hal-hal yang fundamental terkait dengan keselamatan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan sekedar siapa bertemu siapa. Pak, melanjutkan pertanyaan tadi, Ya. Si Noel juga menyebut bahwa Mas Hasto juga sudah melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi karena sudah menyuruh Pak Jokowi untuk datang ke ranting sebelum ketemu sama Bu Mega. Itu bagaimana? Loh, bansos saja dibagi dengan terang-terangan. Jadi bertemu anak ranting itu kehormatan. Noel nggak tahu. Bertemu anak ranting, PD Perjuangan itu sumber kekuasaan. Dari yang namanya ketua umum, DPP, PD Perjuangan itu berasal dari anak ranting. Itu suatu kehormatan. Noel yang tidak tahu ya. Berarti tidak Bukan satu keinginan berarti ya? Gimana? Pertemuan Megawati dan Pak Prabowo sudah ada aspirasi belum Pak untuk para Iya, tadi udah saya jawab kan. Bukan bertemu siapa dengan siapa. Ini teman-teman pers kan juga harus paham juga dong. Ini bangsa ini baru menghadapi problematika yang sangat akut. Akibat pertarungan geopolitik, salah kelola. Ternyata yang banyak dipikirkan Pak Jokowi kan pada urusan keluarganya. Itu yang harus kita pikirkan, nasib anak-anak kita. Pendidikan banyak, ya kemarin berita bagaimana mereka yang mengikuti pendidikan lanjut kedokteran menghadapi tekanan-tekanan mental. Jadi kita negara sekarang ini menghadapi ancaman karena tiadanya supremasi hukum, tiadanya meritokrasi. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama oleh seluruh anak bangsa. Sehingga jangan sesuatu hal yang receh-receh itu kemudian menutupi hal-hal yang sangat fundamental. Ibu Mega akan bertemu dengan pihak-pihak yang betul-betul memikirkan bangsa dan negara agar kita bisa keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang menghantui kita seperti masalah ekonomi, masalah tidak adanya supremasi hukum, tidak adanya meritokrasi yang dibangun di dalam penempatan jabatan-jabatan strategis,
nepotisme yang kemudian makin akut, ini harus kita bahas bersama-sama sebagai anak bangsa. Mas, mungkin segi bergeser dari Pilpres dan putusan MK untuk pileg sendiri sekarang udah mulai ramai ya Mas. Dari PDIP sendiri apakah sudah penugasan misalkan di Pilgub DKI siapa gitu Mas? Ya kami sudah melakukan pembahasan, partai tidak pernah kehilangan agenda termasuk mempersiapkan pilkada dengan sebaik-baiknya. Semua berjalan secara dinamis dan calon-calon kami sudah persiapkan melalui sekolah partai. Bahkan sekarang kami tambahkan suatu penekanan terhadap pentingnya ketaatan terhadap konstitusi, terhadap budi pekerti, terhadap satunya kata dan perbuatan, dan pemimpin itu tidak boleh bohong. Nah, itu sebagai upaya di dalam menyempurnakan sistem kaderisasi di PDI Perjuangan. Pak Bobi, Mas, yang ikut ambil formulir dari PDIP itu. Sudah dijawab oleh daerah. Mas, satu lagi Mas. Kemarin Pak Jokowi bilang kalau undang-undang perampasan aset bolanya dari DPR. Kalau dari PDIP sendiri yang undang-undang perampasan aset gimana Mas? Ya, jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Kalau untuk nama-nama mungkin Mas soal dipilih apakah mungkin Bu Risma atau Bu Bapak Pacul udah turun? Nanti, ya nama-nama nanti. Pas menjelang putusan MK nanti ada informasi bakal ada pengerahan massa dari kubu 02. Respon 03 sudah. Ya, kalau kita lihat kan kita berikanlah kehormatan pada hakim MK untuk mengambil keputusan dengan kejernihan nurani. Kami percaya pada hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi berbagai kegelapan akibat keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh Anwar Usman melalui putusan nomor 90, perkara nomor 90 itu yang harus diatasi, dan kita percayakan pada hakim MK agar memiliki sikap kenegarawanan, jangan ditekan-tekan, apalagi melibatkan suatu masa aksi. Mas, itu yang di MK kemarin dari kuasa 02 ingin terkait Kapolda yang rencananya mau dijadikan. Mas Yusril katanya nunggu mau ketemu Pak Kapolda yang di sidang itu Mas. Mungkin dari mau dikerjain kalau datang di sidang. Ya nanti Prof. Yusril dan tim hukum kami. Ya, Prof. Yusril kan sikapnya juga jelas ketika putusan nomor 90 memicu kontroversi yang luar biasa. Konsistensi dari Prof. Yusril sebagai pakar hukum juga kita harapkan muncul lengkap dengan nuraninya, bukan dalam pikiran hukum, tetapi juga dengan nurani. Mas, satu lagi Mas, ini relawan Prabowo bakal datangan paranormal ke aksi damai di Luka. Lalu tanggapi saja paranormal. Kalau ini Mas Gibran masih berharap pertemuan sama Pak Jokowi itu gitu. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Oke, terus? Ya, cukup. Terima kasih Mas. Nah, ini harusnya tadi kan.